Jadi teman-teman, kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang nyata dialami oleh teman aku sendiri. Sekitar tahun 2020 kemarin, pas zaman-zamannya COVID-19 di Pekanbaru, Riau, ada salah satu karyawan, sebut saja namanya Bunga. Umurannya sekitar seumur-umuran kita lah, umur dari 30 sampai 35 tahun. Sehari-hari kegiatan dia itu ke kantor, terus pulang main sama teman-teman tetangganya. Nah, karena lagi COVID, jadi gaji dia itu dipotong 50% sama kantornya. Padahal dia itu kerja tetap full WFO. Tapi tetap kena potong. 50% kan lumayan banyak ya. Kesel banget lah si Bunga ini. Mana pas COVID kemarin itu kan buat pindah dan nyari kerja itu kan susah banget ya hitungannya. Akhirnya di sela-sela jam kerja dia tuh nyoba-nyoba lah buat main judi slot. Kayak judi online gitu. Awalnya dia itu coba deposit kecil-kecil dulu, kayak 50.000 dulu, terus balik modal. Bahkan dia itu langsung hoki. Pas main pertama langsung dapat 1 juta, langsung ketagihan dong si Bunganya ini. Akhirnya dia mikir kalau dia deposit lebih gede, pasti dia dapat lebih banyak kan. Akhirnya dia beraniin diri lah deposit 1 juta pakai uang yang dia dapat tadi. Tapi bukannya untung, malahan uang yang dia deposit tadi itu lenyap dalam hitungan sejam dia main. Pokoknya dia itu jadi bener-bener ketergantungan banget lah sama mainan ini. Sampai pulang kantor tuh dia masih di kantor sibuk main slot. Sampai akhirnya si OB kantornya, sebut saja namanya Eka, karena sering banget lihat Bunga main, jadi diajak juga lah sama Bunga ini main si Eka. Karena si Eka juga seumuran dengan Bunga, jadi si Eka ini juga lebih ketagihan dari si Bunga tadi. Nah, singkat cerita, karena ketagihan banget, jadi si Bunga ini sampai pinjol kemana-mana. Dan sampai dia tuh nggak bisa bayar, jadi stres banget lah dia tuh sampai di situ dong. Dan dia cerita juga lah sama si Eka, gimana nih gitu, slot lagi nggak bagus banget katanya. Dan akhirnya si Eka nih ngasih tahu kalau di kampung dia itu ada namanya pesugihan tali pocong. Dan itu tuh jadi salah satu cara buat jadi kaya raya tanpa harus kerja. Ngedengar itu si Bunga yang lagi buntu banget, kelilit utang di mana-mana, jadi kepengen lah buat nyobain. Dia nanya-nanya tuh sama si Eka gimana tuh caranya. Ternyata Eka tuh tahu sampai ke detail-detailnya gitu. Katanya suruh ambil aja tali pocong yang baru dikubur, terus kubur aja di tanah tempat kantornya mereka. Akhirnya Bunga minta tolong lah sama si Eka buat ngejalanin itu. Nanti hasilnya dibagi 2, tapi karena si Eka juga seorang OB, duitnya juga nggak sebanyak itu, jadi dianya mau aja kan. Nah, besoknya tuh si Eka disuruh nyari sesajennya itu sama si Bunga. Nah, pas pulang kantor sekitar jam 7 malam, mereka mulai nih keliling-keliling nyari kuburan. Mereka nyari ada nggak yang meninggal hari itu. Terus mereka nemu nih, ada satu makam yang lumayan jauh dari kantor mereka. Si Eka itu tuh dari situ udah bawa cangkul, jadi Eka yang nyangkul, si Bunga nih yang merhatiin sekitar 2 jam. Akhirnya udah mulai kelihatan nih jenazahnya. Eka ngeraba-raba simpul tali di bagian kepalanya, terus diambil sama si Eka. Dan mereka berdua tuh buru-buru nutup makamnya lagi. Mereka seneng banget tuh di situ dan langsung ke kantor. Mereka langsung ngegali tuh halaman belakang kantornya buat naruh tali pocong sama sesajennya tadi. Karena capek banget mereka habis ngegali makam, terus mereka tidur-tiduran nih di sofa kantor. Bill Eka tuh bikin Indomie dulu tuh buat mereka berdua. Padahal itu tuh belum, lumayan malam lah, kayak masih jam 10-an gitu. Si Bunga sambil mikir, kapan nih ya hasilnya? Tapi si Eka tuh bilang, jangan dipikirin mbak, nanti tahu-tahu ada aja dah. Singkat cerita, mereka makan, terus kekenyangan, terus mereka tidur tuh. Posisinya si Bunga tiduran di sofa dan si Eka tiduran di karpet bawah sofa. Depan mereka tuh jadinya TV, sambil ada suara TV juga yang lagi nyala. Eka yang tadinya tidur telentang tuh ganti posisi, jadi miring ke arah TV. Sambil gesturnya tuh kayak ngambil guling gitu. Peluk itu guling. Si Eka sambil tidur tuh mikir, lah kok ada guling ya? Akhirnya dia melek lah tuh si Eka. Mukanya Eka tuh lagi hadap-hadapan sama pocong yang lagi melotot. Eka langsung teriak di situ sambil ngelempar guling gitu. Terus ngadep ke belakang lah buat bangunin si Bunga. Bunga langsung kebangun lah. Si Eka langsung pengen ngeliatin si pocong yang tadi ada di belakang dia itu kan. Tapi pas ditunjuk sama si Eka ke arah belakang, pocongnya tadi itu udah nggak ada. Jadi yang dipeluk sama si Eka tuh beneran guling.
Dia lempar, tapi pas mau balik ke belakang mau ngasih si bunga, udah nggak ada guling itu. Jadi intinya sebenarnya guling itu nggak ada, dan guling yang tadi itu halusinasinya si Eka aja. Karena bunganya juga udah kaget, karena itu juga udah jam 12 malam. Akhirnya bunga bilanglah ke si Eka, karena dia tuh mau pulang. Akhirnya bunga pamit dan bilang ke Eka, kamu lanjutin tidur di kamar aja Gi, daripada ngigau-ngigau begitu. Akhirnya bunga yang lagi ngantuk-ngantuk banget tuh terus cuci muka dulu, terus pulanglah bawa motor. Rumah bunga tuh lumayan jauh banget lah dari kantor, tapi karena dia ngantuk, dia tuh bawa motor tuh pelan-pelan banget. Karena dia tuh sadar dia tuh lagi ngantuk, soalnya daripada kenapa-napa di jalan juga kan. Pas lagi di jalan raya dan lampu merah, bunga tuh berhenti sambil ngucek-ngucek mata. Pas dia nengok ke kanan, kayak ada satu pengendara motor gitu kayak mau nyapa si bunga. Tapi kayak ketakutan gitu mimik mukanya. Akhirnya disapa lah tuh sama si bunga, Mas. Tapi si pengendara motor itu kayak nggak nyapa balik, malah ngegas nerobos lampu merah. Bunga bingung banget lah, kenapa sih gitu, kayak ngelihat setan aja. Dalam hatinya kayak gitu. Akhirnya dia kena lampu merah kedua tuh si bunga. Dan dia berhenti, dan pas banget tuh sebelah kanannya tuh ada mobil berhenti. Bunga tuh mau ngaca ke kaca mobil itu tuh. Tapi teman-teman, pas bunga nengok ke kanan untuk ngaca, bunga tuh ngelihat di jok belakang motornya dia ada pocong lagi duduk nyamping sambil melotot. Tapi anehnya pocongnya itu kayak kebuka gitu kain atasnya. Jadi kepalanya tuh kelihatan gitu, kayak nggak kebungkus gitu loh, kayak permen yang baru dibuka. Bunga habis ngelihat itu tuh langsung ngadep ke depan sambil kucek-kucek mata. Terus langsung nengok lagi lah ke arah mobil itu tuh, buat mastiin lagi kan. Tapi pas dia nengok ke arah mobil tuh, udah nggak ada lagi tuh sosok pocong yang itu tadi tuh. Akhirnya begitu lampu hijau, dia tuh langsung tancap gas lah gitu, ngebut banget biar cepet-cepet langsung nyampe ke rumahnya. Singkat cerita, besok paginya pas nyampe di kantor, Bunga tuh langsung nyariin si Eka. Pas ketemu, Bunga tuh langsung ceritain apa yang dia alamin tadi malam. Kalau dia semalam tuh habis ngeboncengin pocong, dan ternyata si Eka juga ngalamin hal yang sama. Jadi di setiap si Eka tidur dan kebangun, dia itu terus-terusan meluk guling. Tapi gulingnya itu pocong yang sama terus. Mereka berdua tuh langsung kepusingan sendiri pagi-pagi di kantor. Bunga tuh sempat kepikiran buat ngebalikin tali pocong ke makan yang kemarin. Tapi si Eka juga bilang dia tuh juga udah gak berani buat ngebalikin tali pocong itu. Akhirnya si Bunga seharian bener-bener kepikiran lah sampai gak fokus kerja. Kayak jadi orang yang parnoan gitu teman-teman. Pasti dia takut banget kalau ntar malam bakal didatangi lagi kan. Sampai akhirnya pas jam 5 sore, saat itu lagi hujan deras, Bunga tuh mau ke pantry, dia mau nyeduh kopi panas dulu buat ngilangin stres. Terus turun tangga lah dia, karena pantrynya itu ada di bawah tangga. Pas dia turun, jadi di bawah tangga paling bawah itu ada toilet. Bunga tuh dengar tuh dari situ, kayak dari dalam toilet itu kayak ada suara laki-laki yang minta tolong. Bunga ngira itu temannya kan kekunci. Akhirnya buru-buru lah dia turun tangga, lari ke depan toilet itu. Pas dia ketok-ketok tuh gak ada suara apa-apa. Akhirnya dia nyobalah buat buka gagang pintunya itu. Ternyata gak dikunci pintunya. Akhirnya masuklah Bunga dengan muka paniknya. Tapi anehnya tuh gak ada siapa-siapa. Pas Bunga mutar badan buat balik lagi ke pantry, kayak ada yang narik bajunya Bunga sampai Bunga tuh jatuh ke dalam toilet itu. Dan pintunya itu tiba-tiba ketutup tuh kenceng banget. Nah dari dalam si Bunga itu berusaha lah tuh buat ngebuka pintu itu. Dan dia berusaha buat gedor-gedor pintu itu, dan pintu itu terkunci dan gak bisa dibuka sama sekali. Padahal kunci pintu itu tuh di dalam loh teman-teman. Akhirnya Bunga berusaha tenang lah, dan dia berusaha membuka keran wastafel yang ada di depan dia, dinyalain. Terus dia cuci muka lah sambil ngaca. Pas dia lagi merem dan sambil ngusap mukanya, otomatis kan dia melek ya habis diusap. Bunga ngeliat di kanannya itu ada pocong, persis seperti yang dia boncengin semalam. Lagi ngeliatin dia sambil melotot. Karena bener-bener deket banget kelihatannya, Bunga tuh lemes dan langsung pingsan di tempat. Dia kebangun tuh sekitar jam 7 malam. Kondisi badannya tuh, sekujur badannya tuh keringatan. Dan pas dia buka pintu toilet tuh udah bisa kebuka sekarang. Akhirnya Bunga langsung keluar lah, terus nyari air buat minum.
Tiba-tiba dari belakang tuh kayak ada yang nyolek Bunga. Bunga tuh udah mikir kemana-mana banget sampai tangannya Bunga itu bener-bener gemetaran. Tapi akhirnya dia ngeberaniin diri lah buat nengok ke belakang. Pas dia nengok ke belakang, nggak taunya tuh Eka. Eka tuh mukanya lagi panik banget dan bilang, Mbak, kayaknya kita balikin aja deh tali pocong ini. Aku udah gak kuat Mbak, tadi aku mandi di belakang aku tuh ada pocong itu lagi Mbak. Akhirnya di malam itu mereka berdua tuh bener-bener ngegali halaman belakang kantor yang tempat mereka ngubur kemarin tali pocong itu. Tapi pas mereka ngegali tanah itu, tiba-tiba tanah yang mereka gali itu pas dipegang kayak ada batu keras. Terus mereka lanjutlah buat gali pelan-pelan. Tapi pas dilihat, itu tuh kayak ada kepala pocong si mayat itu. Akhirnya mereka berdua tuh teriak dan lari kencang banget keluar dari kantor itu. Akhirnya nggak jadi dibalikin dong berarti tali pocongnya itu. Kan mereka berdua kan keburu kabur ya teman-teman. Padahal niat awal mereka tuh ikut pesugihan biar dapat uang dan kaya raya. Dan dia belum juga dapat uang sama sekali kan teman-teman. Justru mereka malah digangguin terus sama sosok pocong tadi itu. Dan akhirnya mereka tuh sial, bukannya untung tapi malah buntung. Dan gak tahu lagi kisah mereka tuh entah bagaimananya. Pelajaran yang bisa kita ambil teman-teman dari sebuah kisah ini, jangan dekati perdukunan, jauhi itu yang namanya syirik, persugihan atau apapun namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.